Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini aku mau share sama kalian contoh-contoh soal SKB di rumpun manajemen ya. Jadi rumpun manajemen itu adalah rumpun formasi CPNS yang berhubungan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional yang berhubungan dengan manajemen di berbagai bidang di pemerintahan. Nah, formasi-formasi yang masuk di rumpun manajemen ini contohnya ahli pertama perencanaan, analis perencana, auditor ASN, kemudian penata kelola intelijen, penata kelola barang, kemudian ada juga analis APBN dan masih banyak lagi formasi-formasi lainnya, teman-teman bisa cek ya di rumpun manajemen. Oke, nah bisa juga dilihat dari permintaan atau kompetensi yang diminta oleh formasi teman-teman. Kalau memang mengarah banyak ke manajemen, ada baiknya teman-teman juga mempelajari soal-soal manajemen ya. Oke teman-teman, kita langsung aja ke contoh-contoh soal SKB manajemen. Soal yang pertama, manajemen adalah seni mencapai tujuan tertentu melalui orang lain atau orang lain yang mengerjakan. Definisi manajemen tersebut dikemukakan oleh A. Peter Drucker, B. Henry Fayol, C. Kuntz, D. Mary Parker Follett, atau E. Douglas. Oke teman-teman ya, ini adalah hafalan mengenai definisi manajemen menurut beberapa ahli ya. Sedangkan untuk manajemen adalah seni mencapai tujuan tertentu melalui orang lain, itu dikemukakan oleh Mary Parker Follett. Jadi jawabannya adalah D ya teman-teman. Jadi menurut Follett, manajemen sebagai the art of getting done through people. Manajemen sebagai seni untuk mewujudkan tujuan-tujuan organisasi dengan menggunakan kepemimpinan untuk mempengaruhi orang lain. Oke, soal nomor 2. Fungsi manajemen secara berurutan adalah A. Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. B. Pengarahan, perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian. C. Perencanaan, pengarahan, pengorganisasian dan pengendalian. D. Perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengarahan. Atau E. Pengarahan, pengorganisasian, perencanaan dan pengendalian. Oke ya, jadi teman-teman kayaknya urutan fungsi manajemen ini udah hafalan wajib ya buat teman-teman yang memang dari major manajemen ya. Ini kayaknya pengetahuan dasar. Oke ya, jadi secara umum fungsi manajemen secara berurutan yang pertama tentunya perencanaan ya. Kemudian setelah perencanaan ada pengorganisasian atau membentuk lembaga-lembaga atau mengatur pengaturan staff atau biasa juga disebut organizing atau staffing. Oke, kemudian yang ketiga adalah pengarahan. Pengarahan ini juga biasa disebut kepemimpinan ya. Biasa juga disebut leading atau biasa juga disebut actualizing ya. Dan yang terakhir setelah semuanya berjalan tentunya harus ada pengendalian atau biasa disebut juga dengan pengawasan atau controlling. Oke ya, teman-teman, jadi nomor 2 ini jawaban yang benar adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian ya, ada di opsi A. Oke, soal nomor 3. Bagan Gantt atau Gantt chart merupakan alat yang bisa digunakan untuk A. Pengorganisasian, B. Pembagian kerja, C. Penggajian, D. Pengendalian, atau E. Perencanaan ya. Oke teman-teman, kalau Gantt chart kayaknya teman-teman yang bekerja ataupun yang di jurusan manajemen pasti tahu ya, kalau Gantt chart itu adalah sebuah tools, alat atau bagan yang biasanya digunakan dalam manajemen proyek atau manajemen waktu, yang khususnya digunakan paling populer dalam perencanaan jadwal proyek ya. Bisa untuk perencanaan jadwal proyek, perencanaan jadwal pekerjaan, atau perencanaan kegiatan atau perencanaan kinerja ya. Itu biasanya umumnya menggunakan Gantt chart ya teman-teman. Jadi ini untuk nomor 3 jawabannya adalah perencanaan. Jadi bagan Gantt atau Gantt chart merupakan alat yang bisa digunakan untuk perencanaan. Nomor 4.
Suasana kerja yang informal dan fleksibel dapat diterapkan pada perusahaan startup. Berbeda dengan organisasi militer, formalitas dan disiplin ketat menjadi bagian dari organisasi tersebut. Pada dasarnya, setiap manajemen haruslah fleksibel dalam memilih teknik berdasarkan situasi organisasi. Teori seperti ini dikemukakan dalam pendekatan manajemen, yaitu A. Pendekatan hubungan manusiawi, B. Pendekatan manajemen ilmiah, C. Pendekatan kontingensi, D. Pendekatan kuantitatif, atau E. Pendekatan sistem. Ya, oke teman-teman, untuk menjawab ini coba kita lihat satu persatu pemahaman mengenai jenis-jenis pendekatan ini ya. Oke, A, ada pendekatan hubungan manusiawi ya. Jadi sebenarnya pendekatan hubungan manusiawi ini pada dasarnya mengasumsikan bahwa organisasi yang efektif itu berasal dari hubungan yang baik antara manajer dengan karyawan. Oke, kemudian ada opsi B, pendekatan manajemen ilmiah. Jadi di pendekatan manajemen ilmiah ini memberikan asumsi bahwa manajemen atau keputusan manajemen itu haruslah berdasarkan metode perkiraan yang didasarkan dengan keilmuan atau bersifat ilmiah ya. Oke, kemudian C, pendekatan kontingensi ya. Jadi kalau pendekatan kontingensi ini melihat bahwa efektivitas manajemen tergantung pada situasi yang melatar belakangi organisasi tersebut. Oke, kemudian ada pendekatan kuantitatif ya. Kalau pendekatan kuantitatif ini tidak cuma ada di manajemen ya, tapi di semua bidang juga ada, dan jelas artinya kuantitatif adalah pendekatan dengan menggunakan angka-angka atau perhitungan ya. Oke, kemudian E, ada pendekatan sistem ya. Jadi dalam ilmu manajemen, pendekatan sistem itu maksudnya bahwa di dalam manajemen ada proses input, transformasi, output, serta feedback yang kesemuanya adalah kesatuan yang saling berkaitan. Jadi sebagai sebuah satu sistem ya. Oke ya. Nah, kalau kita lihat dari soal yang di atas memperlihatkan perbandingan antara manajemen atau suasana kerja di perusahaan startup dengan organisasi militer, memperlihatkan perbedaannya. Nah, di situ berarti sinkron atau selaras dengan pengertian dari pendekatan kontingensi ya, karena di pendekatan kontingensi memahami bahwa setiap organisasi perlu menerapkan manajemen yang berbeda-beda tergantung dari situasi maupun kondisi dari organisasi tersebut. Oke, jadi untuk soal nomor 4 ini jawabannya C ya teman-teman, pendekatan kontingensi. Oke, soal berikutnya. Lingkungan sebuah organisasi dapat dinilai melalui analisa terhadap 5 kekuatan kompetisi di dalamnya. Model 5 kekuatan kompetisi tersebut dikembangkan oleh Michael Porter. Di bawah ini yang bukan merupakan kekuatan kompetisi menurut teori Michael Porter tersebut adalah A. Pemasok, B. Pemegang saham, C. Pembeli, D. Barang substitusi, atau E. Pesaing. Nah, oke teman-teman, berarti di sini kita harus lihat dulu teori lingkungan yang dikembangkan oleh Michael Porter ya. Jadi ada 5 kekuatan kompetisi yang disebutkan oleh Michael Porter. Yang pertama adalah kekuatan tawar-menawar dari pembeli, kekuatan tawar-menawar dari pemasok, kekuatan produk substitusi, persaingan di antara kompetitor, dan ancaman dari pendatang baru. Oke ya, jadi teman-teman di antara opsi ini yang tidak disebutkan sebagai hal-hal yang menjadi kekuatan kompetisi ada di opsi B, yaitu pemegang saham. Oke, soal berikutnya. Contoh lingkungan langsung internal organisasi adalah A. Pesaing, B. Pemasok, C. Konsumen, D. Karyawan, atau E. Teknologi. Oke, jadi teman-teman secara umum lingkungan organisasi itu ada 3 macam ya. Yang pertama adalah lingkungan langsung internal, yang kedua adalah lingkungan langsung eksternal, dan yang ketiga adalah lingkungan tidak langsung ya. Jadi kalau lingkungan langsung internal sendiri adalah aspek-aspek yang berada di dalam organisasi, yang berada di dalamnya ya secara intern dan secara langsung mempengaruhi jalannya
organisasi ya. Kemudian untuk lingkungan langsung eksternal ya. Jadi lingkungan langsung eksternal sendiri adalah aspek-aspek di luar organisasi yang mempengaruhi jalannya organisasi secara langsung. Ya, sedangkan kalau lingkungan tidak langsung adalah lingkungan yang jauh di luar organisasi, tetapi pelan-pelan dapat mempengaruhi organisasi ya. Keadaan dari aspek tersebut dapat mempengaruhi jalannya organisasi dalam jangka waktu ke depannya. Oke, ya jadi di sini yang termasuk lingkungan langsung internal organisasi yang berarti berada di dalam organisasi itu ada di opsi D ya teman-teman, karyawan. Oke, sedangkan opsi A, B, C, pesaing, pemasok, dan konsumen disebut lingkungan langsung eksternal. Sedangkan opsi E, teknologi, merupakan lingkungan tidak langsung. Oke, soal nomor 7. Pembangunan yang memperhitungkan usaha pembaruan sumber daya yang dipakai sering disebut sebagai A. Viable environment, B. Integrated development, C. Sustainable development, D. Continuous development, atau E. Organizational development. Oke ya teman-teman, jadi pembangunan yang memperhitungkan usaha pembaruan sumber daya yang dipakai ya, yang artinya bahwa pembangunan yang menggunakan sumber daya harus memastikan bahwa sumber daya tersebut dapat diperbaharui. Itu dikenal dengan nama sustainable development. Oke, jadi jawabannya ada di opsi C, sustainable development, yaitu pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup orang di seluruh dunia, baik dari generasi sekarang maupun yang akan datang, tanpa mengeksploitasi penggunaan sumber daya alam yang melebihi kapasitas dan daya dukung bumi. Oke teman-teman, soal yang terakhir. Perencanaan jangka panjang disebut sebagai perencanaan A. Anggaran, B. Konseptual, C. Taktis, D. Operasional, atau E. Strategis. Oke ya teman-teman, jadi perencanaan jangka panjang itu mencakup penerapan intuisi dan analisis untuk menentukan posisi yang ingin dicapai oleh organisasi di masa depan. Ya, dan perencanaan yang seperti ini biasa juga disebut dengan perencanaan strategis. Oke ya teman-teman, jadi jawabannya ada di opsi E, strategis. Oke, nah teman-teman itu tadi contoh-contoh soal SKB manajemen ya. Jadi semoga bermanfaat untuk teman-teman dan jangan lupa tetap semangat belajarnya karena SKB masih 1 bulanan lagi ya. Jadi masih ada waktu untuk terus menggali materi untuk bahan-bahan SKB teman-teman. Oke ya, dan teman-teman jangan lupa di subscribe, like, comment, and share karena aku bakalan next video akan tetap membahas masalah soal-soal SKB dari formasi yang berbeda. Jadi nggak ekonomi dan manajemen lagi. Nanti saya akan membahas dari formasi lainnya ya. Oke teman-teman, kalau begitu tetap semangat belajarnya dan terima kasih.